Ya, selamat datang di vlog saya. Nama saya Agung dan saat ini saya sedang di kamar karena memang ada himbauan social distancing dari pemerintah. Yo, se. Ya, sorry banget kepotong tadi dikit. Malum lah orang tani. Ya, di tengah virus makin menjadi ini bukan berarti tani harus malas dan batasi diri. Terlebih lagi berpasasan dengan masa panen. Mau tak mau petani harus beraksi. Bukan karena tidak menggubris perintah pemerintah, tapi hanya sebuah usaha menyambung hidup semata. Bicara tentang corona di Indonesia, virus dengan nama beken COVID-19 ini telah membuat banyak negara besar pecar-kacir selama awal tahun ini. Apalagi negara yang lagi puber macam Indonesia. Dalam pandemi ini orang-orang cenderung gelap mata dan khawatir, sehingga munculnya berita hoak soal virus mampu menyebabkan paranoia. Seruan untuk lockdown di mana-mana, kegiatan dibatasi, kumpul-kumpul tak boleh lebih dari 20 orang. Bahkan KUA ditutup dan orang mau menikah harus menunda peresmian hubungan mereka. Sekilas, narasi lockdown dan social distance dirasa ampuh untuk memutus rantai hidup sang virus agar tidak semakin menyebar. Namun keputusan tersebut nyatanya berat sebelah. Siapa yang mudah bertahan dari lockdown dan social distance adalah orang-orang yang beruang, yang mampu mensuplai kebutuhannya tanpa harus keluar rumah. Mereka memiliki modal dan pekerjaan yang tidak menuntut banyak intensitas hubungan sosial. Hal itu sangat berbeda dengan kaum berduit rendah maupun menengah ke bawah, macam kami ini. Yang paling gampang saya contohkan adalah kaum saya, kaum petani. Meskipun himbauan social distance diserukan oleh bapak-bapak kepolisian yang berjaga di pos kepolisian desa, kami lantas tidak bisa tidak pergi ke sawah, apalagi musim panen. Memang menggunakan alat bantu seperti kombi dan juga tandur mesin dirasa sangat membantu kami, tapi banyak juga orang-orang yang lebih mengutamakan tenaga fisik. Mereka menyewa buru-buru dari tetangga mereka maupun kenalan mereka untuk membantu mereka di sawah. Selain lebih dipercaya, tenaga buruh tani memiliki upah yang lumayan lebih murah. Selain itu, banyak kegiatan warga yang terstop karena kebijakan ini. Bagi mereka yang merasa membandel dan tetap melaksanakan kegiatan dengan banyak massa, pasti akan disatroni oleh kawan-kawan kepolisian untuk melakukan himbauan social distance. Bapak-bapak RT juga dipanggil menghadap kepala dusun, minta untuk setiap kegiatan warga yang mengharuskan dihadiri oleh banyak orang untuk sementara diberhentikan. Pokoknya kegiatan ini saya minta berhenti. Beberapa warga desa masih awam tentang yang namanya mikroorganisme macam virus ini, sehingga banyak berita hoax atau kesimpulan-kesimpulan aneh yang mereka dapatkan dari beberapa sumber-sumber yang mungkin kredibilitasnya masih kurang. Misal, seperti cara melawan virus dengan tidur tanpa memakai pakaian.
Ada lagi teori konspirasinya adalah senjata biologis Cina atau Amerika yang tidak sengaja bocor. Ini lebih menakutkan bahwa sebenarnya virus ini adalah fitnah Dajjal yang digunakan supaya orang-orang merasa ketakutan dan berhenti melakukan kegiatan ibadah. Hal ini saya kurang setuju. Pertama, tidur tanpa menggunakan pakaian tidak lantas membuat imun seseorang menjadi lebih kebal. Bisa saja ia malah menyebabkan seseorang masuk angin, kedinginan, atau bahkan gampang terkena virus itu sendiri. Untuk teori konspirasi, saya kurang percaya karena minim bukti. Nyatanya negara-negara yang digosipkan seperti Amerika dan Cina malah sekarang lagi berusaha berperang bersama kita melawan virus. Untuk masalah fitnah-memfitnah, janganlah. Menuduh tanpa bukti itu kan juga bisa dikategorikan fitnah. Intinya, untuk masalah peribadatan yang dibatasi ini bukan berarti lantas membuat kita larang atau malas melakukan ibadah. Bukankah ibadah itu bisa dilakukan sendiri-sendiri? Intinya dalam melawan pandemi ini hendaknya kita mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Jangan egois dengan menumpuk sumber daya, khususnya makanan dan juga alat kebersihan penunjang kesehatan. Meski saya ragu social distance bisa dilakukan secara terus-menerus, pilihan paling logis adalah dengan menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita dengan melakukan gaya hidup sehat seperti mencuci tangan, tidak suka mengucek mata, dan juga selalu menjaga pola makan. Tetaplah semangat, tetaplah bekerja, jaga jarak, jangan pesimis. Manusia sudah pernah mengalami banyak wabah setiap 100 tahun, dan virus ini juga lambat laun akan berlalu. Kok lebih banyak bahas virus daripada vlog pribadi? Ya, intinya itulah sekelumit pemikiran saya yang sore tadi. Mungkin video ini bisa dikategorikan sebagai vlog pribadi berbasis segi pemikirannya saja. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.